Faslun yatal pasal utawi kiku ana pasal. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rukunnya Islam itu ada 5. Yang namanya rukun itu ya sesuatu yang harus ada ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, ketika kita menyatakan diri sebagai muslim kan seperti itu. Nah, itu rukunnya ada 5. Ya, tentu rukun 5 ini sudah mafhum ya, artinya kita semua sudah tahu lah. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Suwiji iku neksani sak temene kelakuan syahadatun. Syahadatun suwiji iku neksani sak temene kelakuan. Syahadatun sak suwiji iku neksani ya, alla ilaha. Sak temene kelakuan ora ana pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan lan santemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Yang pertama, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat. Ya, bersyahadat itu menyaksikan dalam kondisi kejiwaan yang betul-betul meresapi, menghayati dan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi tidak hanya sebatas mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Betul bahwa ketika seseorang sudah menyatakan atau mengucapkan syahadat itu sudah Islam, tetapi lebih dalam lagi adalah betul-betul menyaksikan. Menyaksikan itu kan aktivitas batin. Ya, bukan hanya menyaksikan, karena yang disaksikan ini adalah zat yang maha ghaib, ya, zat yang maha ghaib, maka penyaksian itu adalah dalam keadaan batin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang artinya adalah masuk pada keyakinan kan seperti itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kan, menyaksikan, jadi yakin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengaken salat. Ya, jumenengaken salat. Iqamus shalah itu beda dengan fi'lus shalah. Ya. Iqamus shalah itu beda dengan fi'lus shalah. Kalau fi'lus shalah itu hanya sebatas gerakan ya, yang artinya tanpa disertai dengan penghayatan, penjagaan terhadap waktu. Nah, tapi kalau iqamus shalah itu di samping gerak fisik tetapi kondisi kejiwaan juga terlibat di dalam sholat itu sendiri. Maka itu disebut dengan iqamus shalah. Ya. Karena bukan hanya sesuatu yang berupa fisik tetapi masuk pada psikis atau kejiwaan, ya maka membawa dampak yang positif terhadap perilaku seseorang. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah betul-betul yang orang tersebut iqamus shalah. Ya, iqamus shalah. Kemudian wa ita'uz zakat, zakat, memberikan zakat. Ya. Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat mal dan yang kedua adalah zakat nafsi atau zakat fitrah. Ya. Nah, tentu di dalam hal tentang harta benda, ya, ini juga bagi misalkan umat Islam yang memang betul-betul memiliki harta benda, ya harus difikirkan zakatnya kan. Kalau dia mengaku sebagai muslim yang memiliki harta benda, ya harus difikirkan tentang zakatnya, ya bukan hanya sebatas yang difikirkan zakat fitrah saja, ya, karena memang sudah sangat umum mafhum dan hampir semua muslim itu pada saat akhir Ramadan itu menunaikan zakat fitrah, kemudian kita melakukan, bukannya itu, tetapi yang difikirkan itu bukan hanya zakat fitrah saja, tetapi sampai pada zakat mal kan seperti itu. Karena itu bagian daripada rukun Islam. Sebab yang sering lupa dari kita itu bicara zakat itu hanya yang dipikirkan masalah zakat fitrah. Ya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan harta benda, kadang-kadang kita tidak memikirkan itulah. Ini kan salah, artinya
pemahaman Islam kita itu ya masih kurang lah, masih belum sempurna, karena zakat itu bukan hanya zakat fitrah tetapi pada zakat mal. Karena orang yang meninggalkan zakat mal itu juga ancamannya bahaya kan seperti itu. Zakat mal itu untuk mensucikan harta benda, zakat fitrah itu untuk mensucikan diri, menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya sendiri kan seperti itu. Nah, yang namanya sesuatu yang dibersihkan itu pasti akan membawa dampak yang positif. Ya. Kalau yang kotor pasti akan membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, agar harta benda kita itu berdampak positif, artinya bisa membawa keberkahan, kemanfaatan yang baik dan sebagainya, ya maka harta benda kita seyoginya harus dizakati kan seperti itu. Berikutnya wasaumu Ramadan, lan puasa bulan Ramadan. Ya, berikutnya puasa bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan ini yang dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai pada terbenamnya matahari. Ya, ini puasa bulan Ramadan. Berikutnya wahijul baitil lan haji. Ya, haji marang Baitullah. Wahijul baitil lan munggah haji marang Baitullah. Ya. Sapa man wong istato akan kuwasa sapa man ilahi marang Baitullah apane sabilan dalane. Nah, yang kelima ini adalah haji bila mampu. Nah, kategori mampu itu yang bagaimana? Yang mampu secara fisik, mampu secara sangu, ya artinya biaya, ya, mampu di dalam perjalanan, artinya dalam perjalanan itu aman. Nah, dalam kondisi aman. Misalkan biaya punya, kemudian sehat, tetapi kalau perjalanan sampai ke Mekah itu kok ada kendala, ya tidak wajib kan seperti itu. Ya. Artinya bisa ditunda, menunggu saat kondisi aman. Lah kalau aman artinya memenuhi semua. Dia punya uang, punya kesehatan atau atau kemampuan, kemudian perjalanannya juga aman. Ya dia wajib menunaikan haji. Dan wajibnya itu ya nafsinya dia sendiri dulu, karena dia memiliki kewajiban itu kan. Jadi itu beberapa atau rukun-rukun Islam, ya, di mana yang namanya rukun itu ya sesuatu yang harus dipenuhi kan. Kalau rukun itu ada yang kurang dan sebagainya akan menjadikan seseorang itu tidak sempurna. Artinya ketika rukun Islam itu tidak penuhi salah satunya, misalkan dia sudah memenuhi kriteria, syarat, mampu dan sebagainya, maka ya harus dipenuhi agar keislamannya itu sempurna atau kafah kan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.